Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel Dunia Cerita. Kali ini saya akan buat sebuah video reaksi kembali, yang mana kali ini video ini saya ambil dari channel Kisah Kehidupan, di mana di sini menceritakan 6 penampakan hantu dan video menakutkan. Ini saya rasa cukup seru buat kita tonton dan buat kita saksikan, ya kan? Oke, tanpa menunggu waktu dan tanpa banyak bicara, kita saksikan bersama videonya seperti apa, ya kan? Saya hitung dari Oke guys, seperti biasa ya. kita akan membahas video-video menyeramkan lagi, mulai dari penampakan di pinggir jalan hingga pria bertopeng masuk ke dalam rumah. Berikut Kisah Kehidupan telah merangkumnya ke dalam 6 video menakutkan yang bisa membuat merinding. Di pinggir jalan. Video penampakan aneh ini dialami oleh seorang pria yang bernama James Anderson, di mana dijelaskan bahwa video ini direkam sekitar pukul 10 malam di sebuah jalan desa yang sangat sepi. Juga dikatakan bahwa area ini sama sekali tidak ada rumah warga. Dirinya mengaku merasa tenang melewati jalan ini. Namun entah mengapa tiba-tiba saja kamera mobilnya merekam sesuatu yang sangat menakutkan. Sebentar. Saya replay ke belakang ya. Itu kayaknya makhluk apa ya? Kok begitu besar ya? Kayak itu manusia atau apa ya? Tapi kok tinggi banget ya? Ya kemungkinan sih bisa jadi itu manusia atau apa ya kan? Cuma nggak begitu jelas ya kan? Seperti yang kalian lihat, ada penampakan sosok aneh yang tengah berdiri di pinggir jalan seorang diri. Ia tampak memiliki wajah rata dan diklaim bahwa ini adalah penampakan hantu. Mungkin bisa jadi ini adalah hantu, atau bisa juga adalah seorang petani yang mungkin sedang berjalan-jalan di sekitar area ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Ya, bisa jadi sih, karena kan ini di daerah Eropa atau di luar Indonesia kan, wajar kalau manusianya tuh nggak tinggi-tinggi. Beda halnya posturnya dengan warga kita ya kan, masyarakat kita yang nggak setinggi orang Eropa ini ya kan. Oke ya. Lima, bayangan misterius. Salah satu YouTuber dengan nama channel B Paranormal, di mana wanita ini bersama saudaranya memutuskan pergi ke tengah hutan untuk menjelajah sebuah rumah tua yang terbengkalai sejak tahun 1930-an. Mereka tidak menjelaskan tentang sejarah rumah ini, entah dulunya untuk apa dan siapa pemiliknya, juga mengapa bisa ditinggalkan, dan hanya dikatakan bahwa tempat ini cukup menyeramkan. Sesampainya di lokasi, mereka mulai masuk dan melihat-lihat kondisi rumah yang telah hancur tersebut. Lalu saat saudaranya menggunakan handphonenya untuk merekam, perhatikan. So if you don't know, I lost my freaking spirit box somehow. Alright, I'm gonna pause that because just watch your stuff, you don't step on my nail. Well, I have boots on. Well, those will go right through these boots. I'll tell you that. Not mine. Lord. Ada bayangan hitam yang muncul di sebelah kiri di depan wanita ini, dan itu hanya sekilas terekam kamera. Entah ini adalah bayangan dari sebuah benda atau seseorang.
Ya, kalau ini saya lihat itu kayaknya ada tim dari si konten kreator ini ya kan. Dan saya nggak begitu yakin ini apa tuh makhluk tak kasat mata atau makhluk-makhluk seperti itu ya. Orang, dan anehnya benar-benar tidak ada siapapun di tempat tersebut kecuali hanya ada dua wanita ini. Saat mereka melihat ulang hasil rekaman di ponselnya dan mulai mencari siapa pemilik bayangan itu, ternyata mereka tidak menemukan siapapun. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka kemudian buru-buru pergi, meninggalkan tempat tersebut. 4. Foto bersama. Nah, sebentar, saya skip sebentar teman-teman. Kalau foto bersama, saya pernah lihat ini kejadian di daerah saya ya kan, foto. Dia tuh foto di pantai. Di sini ada tuh namanya Pantai Pasir Panjang ya kan. Dulunya sering kalau malam pergantian tahun baru atau ada acara apapun kan, salah satu tempat wisata di daerah saya ya kan. Teman saya tuh nunjukin fotonya di saat itu, dia tuh ada foto orang 4 atau 5 kalau nggak, berlima kalau nggak salah. Tiba-tiba ada nyempil satu di belakang dari teman saya ini, dan orangnya tuh hitam kayak bayang apa gitu, nggak ada lekuk wajah, nggak ada bentuk mata apa tuh, hanya hitam aja sih. Dan itu pernah saya lihat ya. Zaman saat itu belum ada sistem edit foto yang kayak sekarang ini, karena dulu kan orang itu ngambil foto tuh masih pakai apa tuh kamera jadul tuh kan, yang pakai pita tuh. Nah itu, oke ya, kita saksikan ya. Foto menyeramkan ini dibagikan ke TikTok oleh seorang wanita, di mana dirinya menjelaskan bahwa baru mengetahui dari temannya jika ada penampakan menyeramkan yang muncul saat sedang foto bersama. Jika saya naikkan lagi kecerahan fotonya, maka akan sangat jelas ada penampakan menyeramkan dengan wajah pucat yang berada di belakang mereka. Ia terlihat seperti seorang pria. Si Pongga mengaku merinding saat mengetahui hal tersebut. Dari sekian banyak komentar percaya. Oke, iklan dulu ya teman-teman ya. Kita ya, kalau foto sih ya, saya pernah melihat fotonya seperti apa ya kan, dan saya tahu. Percaya ya, kita lihat bahwa dulu ini ya. adalah hantu. Kalau dari kalian sendiri, apakah percaya ini hantu atau malah sebaliknya? Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 3. Penampakan di jendela. Salah satu video menyeramkan yang dibagikan kredit oleh seorang pria, di mana si Pongga menjelaskan bahwa sepupunya mengirimi dirinya video pendek yang berada di sebuah tempat yang bernama Kings Park di New York. Sepupunya sangat tertarik untuk mengabadikan gedung ini lewat kameranya. Namun saat ia mulai merekam-rekam, tiba-tiba saja menangkap sesuatu yang sangat aneh di jendela. Perhatikan. Do it. Right now. Do it. Thank you. Sebelum si perekam mematikan kameranya, terlihat ada penampakan sosok gelap di jendela yang sepertinya tangan dari penampakan itu terlihat menyentuh kaca. Gedung yang didirikan. Oke ya, sebentar ya. Nah, kalau itu kita nggak bisa pastikan itu apapun ya kan, karena kita hanya melihat tangan, apalagi itu di gedung. Ya kemungkinan ada orang yang tinggal di situ ya kan, jadi kita nggak bisa tahu itu apa ya kan. Ya. Dirikan sejak tahun 1885 ini benar-benar terbengkalai
dan tidak ada yang menghuni di dalamnya. Lalu apakah sosok gelap ini adalah hantu atau sesuatu yang lain? 2. Di ujung terowongan. Video ini dibagikan ke TikTok oleh seorang pria di mana saat malam hari dirinya bersama temannya yang bernama Michael jalan-jalan di sebuah tempat yang merupakan terowongan. Tapi tiba-tiba saja dari kejauhan mereka melihat ada sesuatu yang aneh di ujung terowongan. Such a nice tunnel. Hello? Oh my God. Hello? Hello? Oh my God, fuck no! Pada satu titik kita dapat melihat kemunculan seseorang yang tampak sedang mencondongkan tubuhnya dengan cara yang agak mencurigakan, seolah-olah dia sedang mengawasi. Kemudian penampakan itu tak terlihat kemana perginya. Entah dia menghilang, melarikan diri, atau sedang bersembunyi. Tapi yang jelas mereka benar-benar dibuat ketakutan oleh hadirnya penampakan itu. Meskipun tidak diketahui ini adalah hantu atau orang. Hello? Oh my God, fuck no! 1. Pria bertopeng. Video menakutkan ini dialami oleh seorang wanita yang saat itu sedang sendiri di rumahnya, di mana ia melihat dan dibuat ketakutan oleh adanya seorang pria yang memakai topeng momo menyusup masuk ke dalam. Nah, kalau yang ini bagian ini sih kayaknya sih maling ya kali ya. Tapi ya nggak itu sih, nggak mungkin makhluk itu ya. Rumahnya, karena ketakutan wanita ini pun menutup pintu kamarnya. Are you kidding me? What do you want? Pria bertopeng tersebut benar-benar mengetahui keberadaan wanita ini. Kamera merekam dengan jelas wajahnya yang mengintip dari bawah pintu, dan lalu wanita ini pun mematikan kameranya. Wanita ini mengaku bahwa akhir-akhir ini dirinya selalu mendapatkan teror dari seseorang yang tidak dikenal. Lalu apakah menurut kalian pria bertopeng ini adalah seorang pencuri atau ini hanyalah settingan? Menurut kalian bagaimana? Kedua-duanya, pencuri dan settingan. Kalau saya ya, bisa jadi. Kalau dibilang hantu, saya nggak percaya ya kan. Nah, sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe, like dan Oke, saya rasa videonya cukup di situ ya tadi ya. Dan hampir semua video yang kita tonton itu hanya satu aja sih yang foto yang saya pernah alami. Bukan pernah alami, saya pernah lihat foto dari teman saya. Itu waktu tahun 95 kalau nggak salah ya kan, tahun 95. Saat itu belum ada kamera DSLR kayak sekarang, apalagi teknik editing yang sama sekali belum ada saat itu. Dan itu jelas kalau mau dibilang itu cahaya bias atau bayang, karena itu fotonya di pantai ya kan, belakang backgroundnya itu pantai semua. Jadi ya sangat aneh sih kalau dibilang, karena saya lihat itu jelas fotonya. Sayang ya saya nggak ada fotonya itu, bukan di saya, di teman saya ya kan. Itu saat tahun 95-an itu ya cukup aneh bagi saya saat itu ya kan.
Ya memang sih daerah itu dulu terkenal ada hal-hal yang agak aneh deh gitu ya kan, karena ya namanya laut ya kan pasti ada sih penunggunya. Kalau dibilang penunggu atau makhluk-makhluk itu jangankan di tempat lain atau di mana, di tempat-tempat angker, bahkan di rumah kita pribadi itu juga ada. Cuma ya kita tinggal mikirnya begini aja, mereka itu ada sebelum kita. Karena begini ya kan, saat kita bangun rumah dari lahan kosong itu udah jadi tempat tinggal mereka. Jadi ya tinggal bagaimana kita tidak mengganggu mereka dan mereka nggak ganggu kita, hanya itu aja sih intinya. Dan saya juga kalau bisa kita jangan terlalu kita dikontrol rasa ketakutan yang seperti bagai yang over ya. Ya cukup kita hanya mengetahui mereka itu udah ada sebelum kita ada. Bahkan setelah kita nanti tidak ada juga mereka juga masih ada ya kan. Dan kalau dalam agama kita Islam itu udah dijelaskan seperti itu ya kan. Dan ya oke, baiklah, saya rasa video saya cukup sampai di sini. Dan bila teman-teman semua tertarik dengan pokok bahasan kita hari ini ya, saya rasa ya saya cukup berterima kasih ya. Dan tinggal teman-teman nanti video apa yang akan minta direaksi dan minta saya beri pendapat seperti apa ya kan, nanti tinggal teman-teman tulis aja di kolom komentar seperti apa, videonya apa, dan insya Allah akan saya tunaikan semua ya apa yang nanti yang dipinta oleh teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus berlangganan dan dukung channel ini ya kan, agar bisa terus berkembang ke depannya. Dan ya tetap jaga kesehatan dan terus berusaha. Dan saya juga memohon apabila ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan ya kan. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Dan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.